Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan hari ini saya mau bikin kue Nagasari pandan ya teman-teman. Nah, cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, dan cara buatnya juga lebih praktis dan ekonomis ya teman-teman. Ini cocok sekali buat pelengkap isian snack box. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Yuk kita bikin sama-sama buat keluarga tercinta di rumah. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, siapkan panci, tuang 300 ml santan kental, 300 ml jus pandan dari 10 lembar daun pandan ya. Kemudian tambahkan juga 150 gram gula pasir. Kemudian nyalakan apinya dan ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata dan rebus hingga mendidih terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tambahkan juga setengah sendok teh garam halus dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini kita tunggu hingga mendidih terlebih dahulu ya teman-teman. Terus diaduk-aduk supaya tidak meluap naik ke atas ya. Nah, dan ini sudah mulai mendidih ya, sudah perumpul-perumpul airnya seperti ini. Nah, kemudian ini kita matikan apinya ya. Dan langkah selanjutnya, siapkan wadah, tuang 200 gram tepung beras. Dan selanjutnya ini kita tuang air pandan dan santan yang sudah kita rebus tadi ya. Posisi masih panas dan masih baru diangkat ya teman-teman. Nah, ini kita tuang ke dalam wadah yang sudah disediakan dengan tepung berasnya. Kemudian ini kita aduk-aduk dan tuang kembali sisa airnya ya. Pokoknya ini kita tuang semuanya ke dalam wadah ya teman-teman. Terus diaduk-aduk supaya menjadi adonan yang halus dan lembut ya. Nah, supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini saya adonin menggunakan whisker seperti ini ya teman-teman, supaya lebih gampang dan lebih mudah dan cepat halus ya. Nah, ini posisinya airnya saya tuangkan semuanya ke dalam panci ya, atau ke dalam wadah yang sudah ada tepung berasnya tadi ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna hijau muda ya, supaya warnanya tidak terlalu pucat. Jadi kita tambahkan pewarna makanan supaya sedikit menarik ya. Kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, untuk memastikan adonannya lebih lembut, ini akan saya saring ya teman-teman.
Nah, cara nyaringnya nanti kita siapkan saringan seperti ini, dan kemudian ini kita masukkan adonan nagasarinya ke dalam saringan seperti ini, dan kemudian ditekan-tekan seperti ini ya, supaya adonannya itu lebih halus dan lebih lembut lagi, dan pastikan tidak ada gerindil-gerindilan dari tepung berasnya ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai kita saring, jadi adonannya lebih sedikit berbeda, ini lebih halusan lagi ya dari yang pertama tadi. Ini udah selesai, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan ya teman-teman. Citakannya nggak usah diolesin minyak juga nggak apa-apa ya. Kemudian kita tuang adonan nagasarinya ke dalam citakan. Cara nuanginya nggak usah penuh-penuh karena nanti ini akan kita isi dengan pisang ya. Nah, ini kita isi separuh-separuh aja terlebih dahulu. Nah, ini sudah terisi semuanya, dan di sini ada 3 biji pisang raja nangka ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan pisangnya ke dalam citakan yang sudah kita isi adonan tadi ya. Nah, cara naruhnya pisangnya seperti ini, sambil sedikit ditekan. Nah, setelah diisi dengan pisang semuanya, kemudian di atasnya kita kasih adonan lagi supaya untuk menutupi pisangnya ya. Nah, ini kita isi semuanya dengan adonan nagasarinya. Oke, ini sudah terisi semuanya dengan adonan nagasarinya ya teman-teman, dan kemudian ini kita rapikan. Paskan dengan ukuran citakan ya, supaya lebih rapi dan lebih cantik ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai kita rapikan, kemudian hentak-hentakkan seperti ini supaya lebih padat. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kukusan, sudah saya panaskan sebelumnya ya. Dan kemudian masukkan citakan yang sudah kita isi dengan adonan nagasari ke dalam kukusan semuanya. Nah, setelah kita masukkan semuanya citakan yang sudah terisi dengan adonan nagasari, kemudian ini kita tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menitan atau hingga matang. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman, ini sudah matang, sudah sedikit mengembang juga. Dan langkah selanjutnya seperti biasa, ini kita angkat, taruh di nampan atau taruh di piring terlebih dahulu. Nah, di Hongkong itu cuacanya tidak menentu ya teman-teman, kadang timbreng, kadang terang, kadang hujan, kadang panas. Jadi tadi saya pertama bikin video itu cuacanya cerah, kemudian tiba-tiba itu timbreng ya. Nah, ini sudah kita angkat ya seperti biasa. Setelah diangkat, kemudian ini kita diamkan kurang lebih 2 jaman atau hingga dingin ya. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari citakannya ya. Kalau posisi masih panas kita keluarkan dari citakannya, nanti kue nagasarinya akan rusak ya teman-teman. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu baru kita keluarkan dari citakannya. Nah, ini setelah dingin ya, jadi warnanya sudah sedikit berubah, agak kehijau-hijauan dan lebih glowing lagi ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita lepas atau keluarkan dari citakannya, pinggir-pinggirnya itu dipencet-pencet gitu ya supaya lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, dan ini hasilnya ya, sangat cantik, lebih praktis lagi ya teman-teman, lebih mempesona lagi ya menggunakan citakan, dan lebih mudah untuk dibungkus juga. Nah, setelah selesai kita keluarkan dari citakannya, kemudian ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini.
Jadi satu resep menjadi 24 biji nagasari ya teman-teman. Tadi yang pertama ini kukusan yang pertama, dan selanjutnya masih ada yang dikukus. Nah, dan ini hasilnya kue nagasari pandan. Cara buatnya lebih mudah, lebih praktis, dan lebih ekonomis lagi. Nah, ini cara. Kalau untuk pelengkap isian snack box ini lebih praktis ya cara bungkusnya. Cukup dibungkus dengan plastik mika, kemudian kita kasih stiker thank you. Itu sudah menarik sekali ya. Nggak perlu diiris-iris, dan nggak perlu dibungkus dengan daun pisang, nggak perlu dibungkus dengan plastik apapun. Dibikin seperti ini lebih praktis dan lebih cantik teman-teman, dan ini dijamin hasilnya tetap empuk, lembut, gurih, dan enak sekali. Nah, ini kita cobain satu ya. Pokoknya dijamin tetap lembut dan lentur ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan pisang apa saja juga boleh, nggak harus raja nangka. Mau pisang kepok, mau pisang apa, ambon atau apa, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, ini kita cobain, begitu dibelah itu sangat empuk dan lembut sekali. Dan rasanya dijamin enak banget, wangi dari pandan dan gurih dari santan. Pokoknya enak sekali. Yang penasaran silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Barangkali ada acara hajatan, ini cocok sekali. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 500 gram beras ketan yang sudah kita rendam kurang lebih 1 jaman sebelumnya ya. Nah, setelah direndam kurang lebih 1 jam, ini kita cuci bersih kembali atau bilas kembali hingga bersih. Nah, ini sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya siapkan teflon, tuang 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml, kemudian tuang 300 ml air, dan tambahkan juga 100 gram gula pasir dan setengah sendok teh garam halus ya. Kemudian nyalakan apinya dan ini kita aduk-aduk, rebus hingga mendidih terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan daun pandan ya, daun pandan beberapa lembar saja ke dalam air santan. Terus aduk-aduk hingga mendidih terlebih dahulu. Nah, setelah mendidih kemudian kita masukkan beras ketan yang sudah kita cuci bersih tadi ya. Nah, dan kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan hingga airnya menyusut ya. Ini kita rebus hingga airnya habis dan menyusut ya. Jangan lupa teman-teman terus-terus diaduk, jangan sampai ditinggal-tinggal supaya tidak mudah gosong ya, karena ini ada gulanya. Kalau ditinggal nanti cepat gosong ya. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pas sekali. Kita tunggu sebentar dan kemudian nanti kita matikan apinya dan sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai ya, sudah pas banget, matikan apinya. Jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman, airnya itu sudah menyusut dan sudah habis seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya siapkan panci, tuang 300 ml santan kental.
Kemudian tambahkan 300 ml jus pandan ya. Dan selanjutnya tambahkan 150 gram gula pasir, dan ini kita nyalakan apinya, rebus hingga mendidih terlebih dahulu. Dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus ya, jangan lupa ya teman-teman, dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah mulai mendidih ya teman-teman, seperti ini. Kemudian matikan apinya, dan langkah selanjutnya siapkan wadah, tuang 200 gram tepung beras ya. Nah, ini sudah kita siapkan tepungnya, dan kemudian kita siram santan dan pandan yang sudah kita rebus tadi ya. Kondisi dan posisi masih panas ya teman-teman. Ini kita tuang ke dalam wadah yang sudah kita taruh beras ya, tepung beras maksudnya. Terus ini kita aduk-aduk. Nah, jadi tadi air santan dan pandan kita tuang semuanya ke dalam panci ini ya teman-teman, dan terus diaduk-aduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang halus dan lembut ya. Ini terus kita aduk-aduk. Nah, supaya lebih mudah untuk ngadonin, ini akan saya aduk-aduk menggunakan whisker ya, seperti ini, supaya cepat dan mudah ya teman-teman. Dan kemudian ini akan saya tambahkan beberapa tetes pewarna makanan warna hijau muda, dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini fungsinya biar warnanya tidak terlalu pucat ya teman-teman, jadi kita tambahkan pewarna makanan warna hijau ya. Nah, ini terus kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, untuk memastikan adonannya lebih halus dan lembut, ini akan saya saring ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita tuang adonan ke dalam saringan, kemudian ditekan-tekan seperti ini supaya adonannya itu tidak ada gerindil-gerindilan tepung ya, supaya adonannya itu lebih halus dan lembut ya teman-teman. Nah, jadi ini kita saring seperti ini saja. Nah, dan ini setelah kita saring, jadi adonannya sudah sedikit berbeda ya, agak lembut dari yang pertama. Nah, oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Citakannya nggak usah diolesin minyak juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian kita tuang beras ketannya terlebih dahulu yang sudah kita rebus tadi ya pertama. Nah, ini kita isi beras ketan terlebih dahulu semuanya. Nah, setelah diisi dengan beras ketan seperti ini, kemudian ini kita ratakan ya, ratakan sambil ditekan-tekan supaya lebih madet ya teman-teman. Nah, semuanya ini kita ratakan. Jadi cara ngisi beras ketannya itu cukup setengah saja, karena setengah nanti kita akan isi dengan adonan talam pandannya di atasnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita isi semuanya dengan talam pandannya di atas beras ketannya. Nah, setelah diisi dengan talam pandannya ya, kemudian ini kita ratakan juga seperti yang pertama tadi ya, seperti beras ketan tadi kita ratakan atau rapikan seperti ini ya. Semuanya kita rapikan ya teman-teman sebelum kita kukus, oke.
Nah, ini sudah selesai, kita rapikan semuanya ya seperti ini. Ini sudah oke banget, dan kemudian kita hentak-hentakkan gitu ya sebentar saja gitu supaya lebih padat. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air panas ya yang sudah saya didihkan sebelumnya, dan ini sudah mendidih. Kemudian masukkan citakan yang sudah kita isi dengan kue talamnya ke dalam kukusan semuanya ya. Nah, setelah itu kemudian tutup kembali dan kukus kurang lebih selama 30 menitan atau hingga matang. Nah, oke teman-teman, ini setelah kita kukus kurang lebih 30 menitan ya, dan ini sudah matang. Dan langkah selanjutnya ini kita angkat dan taruh di nampan terlebih dahulu atau di piring ya. Nah, dan ini setelah selesai kita angkat seperti biasa. Ini harus kita dinginkan atau diamkan sampai dingin sebelum kita keluarkan dari cetakannya ya teman-teman. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu supaya mudah dikeluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini hasilnya ya, ini masih panas ya teman-teman. Nah, dan ini setelah dingin, jadi warnanya sudah sedikit berbeda, agak kehijau-hijauan dan glowing ya setelah dingin. Nah, kemudian ini kita keluarkan dari cetakannya ya, kita lihat tekstur kuenya ya teman-teman. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya, sangat cantik dan menarik sekali. Nah, kemudian setelah kita keluarkan dari cetakannya semuanya, dan ini kita susun di piring atau tata di piring seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi satu resep itu menjadi 30 kue talam ya teman-teman. Nah, dan di sini saya hidangkan yang pertama dikukus tadi ya, yang selanjutnya akan kita kukus yang kedua kalinya. Nah, ini sudah selesai, kita tata di piring dan kita kasih hiasan di atasnya dengan daun pandan seperti ini supaya lebih cantik dan lebih menarik lagi ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, kue talam ketan pandannya sangat cantik, menarik, mempesona sekali. Ini cocok sekali ya buat ide jualan atau buat pelengkap isian snack box, atau buat suguhan arisan keluarga atau hidangan acara-acara hajatan juga cocok sekali ya. Nah, buat sobat Eti yang ingin mencobanya silahkan dicoba ya. Buat barangkali ada acara-acara hajatan atau apapun, ini boleh dicoba, dijamin rasanya benar-benar enak banget dan legit ya. Wangi dari pandannya juga kerasa banget. Nah, sekarang kita akan lihat ya tekstur dalamnya. Ini akan kita coba satu ya teman-teman. Pokoknya ini dijamin enak banget ya, legit, wangi dari pandan kerasa, santannya juga masuk, pokoknya bener-bener mantul sekali. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat Eti dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.